Andai kata saya menjadi presiden, saya kira tidak mudah untuk membangun bangsa ini. Kalau kemudian Soekarno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda, saya kalau presiden saya bilang berikan aku 10 kader kami, saya akan bangun bangsa ini. Kita semua. Yang kami hormati Kanda Ahmad Doli Kurnia selaku Koordinator Presidium MNKHMI. Yang kami hormati juga Kanda Ahmad Yohan selaku Presidium KHMI sekaligus penggagas KHMI TV. Betul, yang kami hormati Kanda Herman Khairon. Yang kami hormati Kanda Saan Mustafa. Yang kami hormati Kanda Rifki Nisami Karsayuda. Kanda Abdullah Puteh, Kanda Romo Muhammad Syafi'i, Kanda Julfikar Arse, dan Kanda Sutomo. Kemudian kita kehadiran mantan Ketua Umum PBHMI kita, Kanda Khalis Malik, selamat datang. Kemudian juga Sekjen kami, Kanda Samsul Komar, dan juga tepuk tangan Kanda Komar. Yang kami hormati juga Kanda Samarudin selaku Bendahara Umum kami. Aplaus. Dan tentunya juga tak kalah menarik tamu spesial kita, Kanda. Yang kami hormati Kanda Sigit Purnomo. Dan juga tentu yang kami hormati Kanda Andi Sumoto Kumbang selaku CEO dari KHMI TV. Dan tentunya juga tak lupa seluruh tamu undangan yang ada di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Betul sekali. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang. Tadi kanda-kanda sekalian sudah jalan ke atas dan lihat-lihat studio. Betul. Mungkin perlu kita kasih gambaran sedikit apa itu KHMI TV. KHMI TV ingin memiliki gagasan-gagasan yang mana memberikan informasi yang faktual, aktual, objektif, dan tentunya bisa mengedukasi, menyiarkan keislaman dan juga keindonesiaan tentunya ya. Hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak tantangan. Betul sekali. Terutama isu-isu polarisasi, perpecahan, hate speech yang membuat bangsa kita seakan-akan tidak harmoni. Maka dari itu KHMI TV ini juga berangkat dari pemikiran, gagasan Cak Nur Prial Kalimatul Musyawarah atau titik temu, tempat perjumpaan, sebuah forum, sebuah wadah untuk kita nanti ke depan bisa bersama-sama ngumpul, berdiskusi dan berkontribusi pikiran untuk keluarga besar HMI. Betul sekali. Dan daripada itu juga tempat ini dinamakan Kafe Titik Temu. Luar biasa. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Nah, maka dari itu tanpa berpanjang lebar lagi, apa acara kita selanjutnya? Acara kita selanjutnya untuk menghikmatkan agenda kita dan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga juga acara ini diberikan kelancaran. Marilah kita dengarkan bersama lantunan Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ayunda Nur Fatia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا
والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lantunan ayat suci Al-Quran oleh ayunda kita yang sangat menyentuh hati. Betul sekali dan menyejukkan hati. Dan semoga juga acara ini diberikan kelancaran sampai akhir acara. Amin ya rabbal alamin. Karena memang luar biasa acara hari ini, kita sudah lihat banyak sekali yang dibangun. Ya, kita lanjutkan kembali. Iya, betul sekali. Tadi kita telah melihat secara langsung ya tentang sambutan-sambutan ataupun harapan-harapan ya yang tadi telah kita tampilkan, dan kita juga telah mendengarkan harapan-harapan dari semua pihak gitu ya. Dan begitu selanjutnya Bang Aidil, Kita akan dengarkan sepatah dua patah kata dari Koordinator Presidium Majelis Nasional kami, Kakanda Ahmad Doli Kurnia, yang sekaligus nanti akan meresmikan soft launching Kami TV. Kepada Kanda Doli kami persilakan dengan hormat. Saya tahu nih kenapa yang disuruh anak-anak calon Bandung supaya nodong saya langsung. Biasa ngolah-ngolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Yang sama-sama kita hormati Presidium Majelis Nasional kami dan anggota DPR RI Komisi 11. Kalau saya ini posisinya selalu 9 tingkat di bawah Komisi 11. Langkah-langkahnya selalu kalah 9 kali. 11 kurang 2 9. Dinda Yohan, yang tentu kita semua berterima kasih, keluarga besar HMI dan kami berterima kasih. Dinda Yohan bersama teman-teman semua mengambil inisiatif untuk membentuk Kami TV ini. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat juga sahabat kita nih, tamu kita. Tadi saya sebelum pas nanti ya harus nyanyi kali ini. Sahabat kita juga, mantan wakil wali kota Palu, hampir sedikit lagi jadi gubernur. Cuma karena waktu itu Pak Yohan belum pernah bicara sama saya jadi teman-teman, ada mantan ketua umum PBMI, saudara Kholis Malik, ada Pak Sekjen Majelis Nasional kami, Pak Samsul Omar, ada bendahara juga, Pak Sabarudin, sahabat-sahabat semua ya, yang saya mohon maaf dan saya bisa sebutkan satu persatu. Tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan rahmat dan hidayah kita semua, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dan kemudian sama-sama menyaksikan. Insya Allah ini satu peristiwa yang bersejarah buat kemajuan dan besar kami, dan juga termasuk keluarga besar kami dan kami. Kemudian tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya pertama kali disampaikan oleh Dr. Ahmad Yohan bahwa akan ada rencana membuat Kami TV ini. Saya waktu itu ada dua perasaan. Yang pertama, boleh juga, mantap juga. Artinya kita menambah satu lagi aktivitas atau program yang mudah-mudahan membuat organisasi kita ini lebih visioner dibandingkan dengan yang lain. Karena dalam periode yang lalu dan sekarang kita lanjutkan, ada dua waktu itu yang menjadi program utama yang bisa menjadi milestone atau landmarknya kita, kira-kira begitu ya. Landmarknya kami untuk dapat memasuki di era yang sekarang
metaverse atau semesta digital itu. Pertama, kita sudah punya Universitas Insan Cipta Indonesia, yang dimana kita lah yang pertama mempunyai universitas digital di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pada saat itu, kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Sekarang sudah mulai ada yang mengikuti, dan kita bisa bangga pada saat itu hanya ada 6 universitas di dunia yang juga menerapkan konsep baru sebagai universitas digital. Itu ada Oxford University, kemudian Stanford University, Harvard University, kemudian Tokyo University, kemudian ada MIT, satu lagi ada di Shanghai University, dan yang kita yang ke-7 di dunia. Jadi waktu itu saya memberikan salut kepada para guru besar, para doktor yang mengambil inisiatif membentuk Universitas Insan Cipta Indonesia. Nah, tetapi juga ternyata membuat sesuatu yang besar itu tidak mudah. Sampai sekarang itu masih tertatih-tatih. Gitu ya. Pertama, memang belum banyak dikenal pola yang seperti itu. Kemudian ternyata pembiayaan untuk membangun sebuah universitas yang seperti itu juga besar. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan situasi yang tidak mudah, itu tetap berjalan. Jadi itu adalah semacam obor kita di masa depan yang menuntun kita ini bisa tetap hidup, dan itu menjadi media kita untuk membangun peradaban baru. Kira-kira saya sih menggambarkan UIJ itulah simbol yang menuntun HMI untuk bisa menjadi lokomotif pembangunan peradaban baru. Karena kita termasuk orang kelompok yang pertama masuk ke dunia semesta digital. Nah, yang kedua adalah KP. KP itu Kami berbayar, Kami pay. Nah, ini sebetulnya untuk kita ciptakan bahwa keluarga besar kita ini harus mandiri, harus tidak lagi punya ketergantungan, termasuk ketergantungan finansial dengan pihak siapapun. Karena pola ini yang harus kita rubah. Kami kan sampai sejauh ini hampir tidak ada bedanya dengan HMI, ya. Yang dari bangun, kalau setiap hari malam diskusi buku, gitu ya, sampai larut malam jam 3 jam 4, termasuk main-main macam-macam gitu. Ya. Sholat subuhnya telat, ya. Bangunnya jam 10 jam 11, habis itu cari sarapan pagi, keliling menjajakan proposal, kan kira-kira begitu. Sore baru balik lagi diskusi lagi, tiap hari kan begitu. Nah, cuman agak gaya berbeda aja dengan kami, kira-kira gitu. Nah, ini yang kita nggak boleh, harus kita kasih deadline kapan kita sampai, tidak boleh menggampangkan begitu. Nah, caranya adalah kita mandiri. Waktu itu diindikasikan bahwa keluarga besar kita ini jumlahnya sekitar 2 juta. Ada yang bilang 5 juta. Sekitar antara itulah. Nah, tapi katakanlah misalnya 1 juta saja, gitu ya. Nah, masa kita tidak bisa? Saya bilang waktu itu, kalau misalnya satu orang ngumpulin 1.000 perak saja sehari, kira-kira ada nggak alumni atau kami yang kesulitan ngumpulin atau ngeluarin duit 1.000 perak sehari? Kalaupun ada, pasti bisa diskusi sama teman-teman yang lainnya. Jadi artinya kalau 1 juta, 1.000 sehari, berarti 1 miliar sehari. Kira-kira kan begitu hitungan logikanya. 1 miliar sehari berarti sebulan bisa 30 miliar. Setahun bisa 360 miliar. Apa yang bisa kita buat dengan 360 miliar itu? Pasti banyak hal. Jadi kalau sudah potensi sebuah organisasi bisa mengumpulkan 360 miliar sehari, ya mungkin bisa buat macam-macam lah, kira-kira begitu. Nah, intinya adalah kalau kita mandiri, terus kemudian kita punya visi ke depan, gitu ya. Saya kira kita harus tetap menjadi yang terdepan, ya. Tentu membawa misi kita apa ya tadi itu. Misi kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Kemudian masyarakat yang adil, makmur, yang ridho Allah Subhanahu wa taala, kira-kira.
Nah, kalau ditambah lagi dengan kita punya alat bantu untuk bisa mensyiarkan ini semua, sambil kita mengkomunikasikan, mensinergikan misi besar kita ini dengan kelompok yang lain, saya kira akan jadi luar biasa. Itu makanya saya bilang, saya merasa hebat sekali kalau kita punya Kami TV ini. Jadi kita sekarang mudah-mudahan punya tiga tonggak atau landmark kita untuk bisa lompat membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, lebih maju. Nah, tetapi kegalauan saya adalah karena pengalaman dua ini juga ternyata jalannya tidak mulus juga. Tadi seperti saya katakan, kuncinya jalannya slow. Karena atensi kita itu masih belum besar. Sama juga KP itu. KP itu kan sebenarnya mudah aja kalau kita punya aplikasi semuanya. Saya juga sekaligus mengatakan KP ini adalah ujian kita memang pantas atau layak nggak disebut sebagai organisasi yang besar. Organisasi besar itu apakah hanya sekedar meminta pengakuan orang bahwa kita jumlahnya 2 juta orang saja terus cukup, atau ada sesuatu yang bisa kita buat. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi, sekarang tiap hari kan kita belanja memenuhi kebutuhan kita dasar. Minimal beli pulsa handphone, seringan pergi beli tiket, itu ada semua di aplikasi. Tapi kan selama ini kita menggunakan Tokopedia, menggunakan GoPay, macam-macam seperti itulah. Ya. Nah, kenapa sekarang kita uji, kita bisa nggak dengan jumlah alumni yang sekian juta itu bisa menjadi kekuatan yang membuat kita mandiri. Jadi sebenarnya tiga ini, UICI, KP, dan Kami TV, ini bisa menjadi landmark sekaligus alat uji kita. Kita memang benar nggak bisa disebut sebagai organisasi besar. Nah, ini membuat, atau saya ingin mengajak kita memotivasi diri kita, ketika kita punya gagasan besar, ide besar, ini tidak berhenti hanya di ide, tapi harus kita eksekusi dan harus kita maintain, kira-kira. Nah, mudah-mudahan kalau lihat dari gedungnya, kemudian diinisiasi oleh Komisi 11, dan kita doakan Dinda Ahmad Yohan ini terpilih lagi jadi anggota DPR, bisa jadi pimpinan komisi, atau mungkin lebih naik lagi pangkatnya di luar DPR jadi sesuatu lagi. Ini bisa terus kita jaga. Yang penting satu, komitmen, kemudian konsistensi. Yang ketiga, ya jaga pertumbuhan atau perkembangan organisasi-organisasi ini dengan integritas yang tinggi, kira-kira gitu. Ya. Nah, pengalaman kita selama ini di HMI, di Kami, kadang-kadang sudah bagus, udah besar, ya. Kita akhirnya ribut sendiri, ya kan? Ribut sendiri, ributnya macam-macam. Satu soal ego. Ego itu kadang-kadang ya bahwa saya lah yang lebih berjasa, saya lah yang besar dan segala macam. Yang kedua, ya karena kita terbiasa dari di bawah itu mencari untuk menghidupi organisasi tidak terlalu mudah atau susah, katakan begitu ya. Nah, begitu dapat banyak, mulai ya kan, mulai sikut-sikutan, ya kan, mulai kabur-kaburan gitu kan. Nah, ini yang saya kira sejak awal harus tuntas. Makanya Majelis Nasional Kami di periode ini akan membentuk, idenya dari yang kemarin, Badan Pengelola Usaha Milik Kami. Jadi kita harus sudah clear duduk, akadnya itu di depan. Kalau ada institusi-institusi di bawah kami yang mengarah kepada profit, gitu ya, kita dudukkan di depan, ya kan, jelas. Yang mempunyai gagasan itu diberi apresiasi, yang menjalankan juga harus diapresiasi, kontribusinya ke organisasi berapa, kontribusinya kepada siapa lagi, kepada umat dan segala macam. Nah, itu harus dijelaskan.
nanti kalau tiba-tiba kalau misalnya nanti ada profit, itu udah jelas, nggak ribut lagi. Ini yang nanti kita mau kelola. Nah oleh karena itu saya berharap Kami TV ini memang harus besar dan menjadi industri, ya, menjadi industri media. Gitu. Walaupun judulnya Kami, ya, tetapi kita harus juga punya orientasi, punya visi bahwa ini harus menjadi bagian industri media satu saat di Indonesia, kira-kira gitu. Ya. Jadi kenapa saya pasti orang bilang, aduh bang katanya, ini kita pelan-pelan kayak gini aja udah cari sana, cari sini, segala macam gitu. Oke sekarang, tapi kita harus punya visi ke depan, ini harus jadi industri. Jangan membuat sesuatu dengan ukuran yang pendek, gitu. Jangan buat Kami TV ini hanya untuk kepentingan keluarga besar kami saja. Misi kita ini misi ke-Indonesiaan, misi keislaman. Jadi setiap buat kita apa, itu orientasinya ke sana. Jadi buat Kami TV ini adalah ini menjadi media untuk mengembangkan misi ke-Indonesiaan dan misi keislaman. Jadi orientasinya harus Indonesia, harus nasional, dan harus dunia. Karena kita bicara tentang keislaman maupun peradaban. Kira-kira begitu. Makanya harus ada visi keinginan membangun menjadi industri media yang sama besarnya dengan industri media yang ada sekarang. Ya. Dulu kan orang ngetawai ada TV One, bakal nggak laku lah, orang nggak suka baca, nggak nonton berita gitu. Tapi sekarang dia menjadi salah satu TV yang isinya berita tapi paling tinggi ratingnya, kira-kira begitu. Nah itu artinya orang-orang yang mendirikan TV One dulu itu punya visi tentang membangun industri media. Nah kita pun harus kayak gitu. Jadi mudah-mudahan itu semua bisa terrealisasi. Jadi sekali lagi saya apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih serta selamat buat Presidium Majelis Nasional kami, Dinda Ahmad Yohan, beserta tim dan kawan-kawan yang mengambil inisiatif dan kemudian mengembangkan, melahirkan dan mengembangkan ini. Insya Allah Majelis Nasional kami dengan segala upaya akan mensupport apa yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena saya jam 11 harus take off lagi ke Papua. Jadi silakan kalau nanti misalnya sudah masih ada acara yang lain, ada Presidium Majelis Nasional kami juga kira-kira. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak atas sepatah dua patah kata dari Bang Ahmad Doli. Kalau saya punya anak, depannya saya mau kasih nama Ahmad juga. Kenapa tuh? Ya kan presiden kita jadi semua yang namanya Ahmad, iya, ya, betul. Ahmad Doli, Ahmad Yohan, Ahmad Dhani. Bukan. Bukan. Sorry. Salah. Jangan lupa disapel nanti. Oh iya. Bahaya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Doli yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya nih ya, karena kita tadi telah mendengarkan Bang Doli, kayaknya kita perlu hiburan dulu nih, sedikit ya. Karena di samping saya ini katanya Bang Aidil tuh punya banyak keahlian. Tahu nggak keahliannya? Nggak ada yang tahu kan nih, harus ditampilkan kalau gitu Bang Aidil. Ada keahlian khusus yang biasa Bang Aidil tampilkan. Jadi untuk itu dengan sangat hormat, mungkin kita memohon untuk Bang Aidil memberikan penampilan khusus di depan Bang Doli dan teman-teman yang lain. Aduh ini sebenarnya izin sama Mas, saya sebenarnya nggak nyiapin apa-apa. Wah. Tapi agak mungkin singkat aja ya. Jadi kalian saya itu ada dua. Jadi selain mengolah yang ini jadi mungkin mohon izin. Mungkin antara abang-abang sekalian ada yang sebentar. Saya izin nggak pakai mic ya. Abang-abang sekalian ada yang punya uang kertas ya? Uang berat aja, uang kecil aja. Bentuk. Kalau bisa dong. Uang 2.000 atau 5.000 berapa? Yang kecil. Yang kecil, saya butuh yang kecil Pak. Jangan yang gede-gede. 10.000, 20.000. Rupiah aja tuh. Ini 2 coba. Oke. Nah,
Salah ini Bang Aidil, minta yang kecil ke senior. Jadi enaknya jadi pusulap itu baru satu. Minta duitnya ke senior gampang. Makasih Bang ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, tunggu mungkin kalau mau duduk gak apa-apa, saya agak capek. Tangan kiri saya kosong, tangan kanan saya kosong, dan ini kelihatan jelas uang 2000 Bang ya. Kosong. Jadi uangnya saya lipat. Kosong ya, kosong. Lengan pendek nggak ada apa-apa di tangan saya. Saya lipat ke atas seperti ini. Biar semuanya bisa lihat. Kosong. Kosong. Saya lipat lagi seperti ini. Perhatikan, menjadi lipatan yang sangat kecil. Oke, perhatikan. Saya lipat 1, 2, 3. Uang 2000 tadi jalan 2000 uang ya? Saya gosok-gosok. Jadi agak warna juga. Tetap 2000. Kita lihat pelan-pelan. Kosong ya, kosong. 50. Saya buka pelan-pelan. Kosong, kosong. Mulai 1, 2, dan jadi 50. Woi. Berapa kelipatan itu? Bisa ngegerakkan dolar ini kalau begitu. Iya. Tadi kan 2000 kan jadi 50.000. Jadi kalau uangnya lebih besar, bisa lebih banyak. Tadi ada yang punya potongan uang lebih besar. Saya lagi eksperimentasi. Kalau uang 100.000 kemarin bisa jadi uang dolar. Ada yang mau uang 50.000 atau 100.000? Menurut saya harus dihentikan besok yang dicari caleg semua. Ini bisa dipakai buat dapil. Bawa ke dapil nih. Bawa ke dapil ini. Oke, kosong ya. Kosong. Perhatikan baik-baik. Bisa dibawa nih. Enggak Pak, kalau hilang barang ini, hilang juga nama saya dari Rizka. Saya lipat ya. Dan ini saya sama sekali tidak pakai lengan panjang. Jadi nanti menjelang pemilu saya akan menawarkan jasa menyulap formulir C1. Tahannya berapa bulan tuh uangnya? Kosong. Saya lipat. Boleh ya saya? Boleh. 1, 2, oke. Sudah mulai kelihatan menjadi warna agak merah-merah saya lihat. Jadi $100 mestinya itu. Ada yang tahu uang dolar warna apa? 100 biru. Warna biru kan? Dolar Singapura boleh lah 10.000. Bang, ini kalau jadi uang dolar buat saya kan Pak? Kalau Singapura bisa. Ibu saya kan nggak pakai. hidup itu yang saya pelajari di hari ini kadang di atas, kadang di bawah. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Jangan-jangan Rp2.000 ya. Bang, ini kalau jadi 2000 disimpan di bawah bantal besok lagi. Kembali 2.000. Aduh, kembali. Tepuk tangan dulu. Oke, kita hasil ya. Hasil ya, Pak. Boleh diberikan dulu, Bang. Hasil dulu ya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, Mas lagi 58.000. Luar biasa ya. Jadi saya optimis kalau kata Bang Doli tadi 1 juta anggota uang 1.000, kalau kekumpul itu 1 miliar, tolong di store dulu ke saya. Jadi kayak 50 kali lipat juga. Wih, Begitu. dicari betul ini pokoknya Bang Aidil ya. Betul sekali. Nah, kita langsung aja beralih ke acara selanjutnya, bagus ya. Kita akan tanya-tanya dulu nih. Ya. Apa sih sebenarnya harapan dari tamu-tamu yang hadir di sini? Harapan untuk Kami TV ke depan, karena tentunya kami ingin mendedikasikan Kami TV ini menjadi lebih baik, lebih bagus, dan bahkan bisa bersaing dengan TV-TV nasional lainnya. Betul sekali. Mungkin di awal tidak afdol rasanya kalau kita tidak dengarkan kesempatan dua patah kata juga. Mungkin kita hampiri aja. Dari Bang Ahmad Yohan mungkin bisa Bang memberikan pandangan-pandangan dulu Bang, pengantar sebelum nanti kita minta senior-senior yang lain. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini coba. Tadi Bang Dodi sudah atas. Ya, kami TV ini insya Allah kita dedikasikan untuk umat, untuk bangsa. Dan yang terdekat kita ingin kami TV juga bisa mendorong menjadikan Bang Doli Menteri dan Ketua Umum Golkar. Ada idealismenya, tapi ada juga yang dikerjakan dalam waktu dekat untuk kepentingan bangsa dan umat juga. Terlalu lama kita di pinggir. Sudah saatnya kita di tengah agar apa? Agar kita melakukan hal-hal yang lebih besar, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Dan yang paling mungkin di antara kita semua ini Bang Doli. Sehingga saya untuk kami TV ini, untuk keluarga besar hijau kita, untuk HMI, untuk kami dan yang terdekat untuk Bang Doli. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa. Pokoknya kalau kadang Hewi ya udah Luar biasa. masuk kalau ya. Luar biasa. Dan luar biasa dua ini tokoh panutan kita pokoknya. Betul sekali. Selanjutnya kita langsung ke puncak acara. Puncak aja. Puncak daripada puncak. Pernahkah kau merasa? Asik. Luar biasa. Dan pada kesempatan ini sudah ada bersama kita Kanda Sigit Purnomo ataupun Pasha Ungu. Kita tentunya persilahkan naik ke atas panggung dengan sepatu dua patah kata dan satu buah lagu. Iya, betul sekali. Oke, aplaus yang meriah buat Pasha Ungu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Doli yang kami banggakan, Tumayo beserta seluruh keluarga besar kami yang tentu sudah berada di tengah-tengah kita. Rekan-rekan muda, kami rasa BN-PAN, terima kasih juga. Jadi semua ada kondisi ya. Karena saya katakan ini kalau Kakanda Doli hadir, jangan sampai ini nggak rame barangnya. Jadi harus kita tutup dengan kader-kader kami rasa BN-PAN. Izin Kakanda Doli, terima kasih memang benar. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dalam kesempatan kepada Kakanda Doli karena memang betul kemarin Kakanda Doli meskipun memang kita belum berjodoh pada persiapan kontestasi Pilgub kemarin di Sulawesi Tengah, tapi setidaknya Kakanda Doli sudah membuka ruang kepada kami pada saat itu. Mungkin rezekinya belum sekarang, 2029 insya Allah Pak Jalan saya kira bisa beliau nanti sudah pada posisi. Siap, oh itu belum Pak. Izin, DPR dulu kan? Siap, izin dulu ya, doain dulu. Yang kedua, izin Kakanda Doli, saya ini tidak berdarah HMI. Meskipun kakak saya itu, Rusli Zamzami itu memang dia tenggelam di dalam HMI ini sendiri. Saya mengetahui beberapa istilah-istilah khususnya slogan-slogan Yakuza ini ya justru dari kakak saya. Pada saat kami masih bersekolah tingkat menengah SMP itu, kakak saya itu baru bangun Yakuza, mau tidur Yakuza, kadang-kadang Yakuza. Saya bertanya-tanya apa Yakuza ini? Dan ternyata saya baru tahu setelah saya jadi ketua umum BEMPAN, baru saya tahu Yakuza itu yakin usaha sampai. Tetapi ya memang itu tadi, meskipun tadi saya tidak sedara, meskipun tadi saya memang mohon maaf disebut di luar daripada keluarga besar kami ini, tetapi prinsip-prinsip perjuangan untuk mencapai satu tujuan bersama itu saya gunakan tadi dalam bentuk slogan yakin usaha sampai. Dulu Bang Doli saya tidak pernah terpikir bisa menjadi salah satu mohon maaf ini saya tidak bermaksud sombong ini Bang Doli ya, mohon maaf. Saya ini salah satu vokalis terbaik yang ada di Republik ini. Hari dua, ayat satu saya nggak bisa sebutnya karena dia bukan BN-PAN juga. Nah, jadi tidak pernah bermimpi menjadi seorang pasya, tidak pernah bermimpi menjadi seorang wali kota dan PLT wali kota selama 80 hari, tidak pernah bermimpi punya kesempatan untuk hampir menjadi wakil gubernur kemarin, dan tidak pernah bermimpi juga berada di tengah-tengah orang-orang hebat. Kanda-kanda saya saudara-saudara yang ada di kami hari ini, event kami yang luar biasa. Saya minta tepuk tangan untuk kami. Dan kali ini sih, saya kalau jadi presiden Pak, Anda kata saya menjadi presiden, saya kira tidak mudah untuk membangun bangsa ini. Kalau kemudian Soekarno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda, saya kalau presiden saya bilang berikan aku 10 kader kami, saya akan bangun bangsa. Saya kira itu. Ini
Karena orientasi kami tadi sesuai dengan penjelasan Kakanda Doli, Kakanda Ayu tadi, ini clear. Orientasinya adalah orientasi keumatan, kebangsaan, bernegara. Ini bukan main-main. Kalau organisasi lain yang orientasinya berbeda itu pasti punya kepentingan tertentu gitu. Dan di dalam karakteristik kami ini kan Ashabul Kahfi tadi. Ini kan gak main-main. Apa yang tidak ada di kami ini? Makanya tadi saya katakan kalau saya presiden ngapain pusing-pusing menyusun kabinet itu, kirim 10 kami. Kalau ada 25 itu menteri, menko dan sebagainya, setidaknya 10 kami ada di situ yang menguasai, mendominasi agar supaya bangsa ini betul-betul bisa terbangun dengan baik, rapi, tertib. Karena kita tahu kami itu mengedepankan orang tua yang berbahasa. Jadi tentu tadi sebenarnya yang disampaikan Tum Ayo, Kanda Doli, bahwa kita doakan Kakanda segera menteri itu juga hasil bisikan saya tadi di ruangan sini. Tapi pokoknya apa yang disampaikan Tum Ayo, saya di situ. Di sini tidak berbicara warna, kami nomor 1. Jadi saya kira, ya, kami bangga Bang Doli, kami bangga sekali. Kami meskipun belum masuk di DPR, tapi kami bangga bisa berdekatan dengan Bang Doli ini kan saya kira suatu. Banyak orang yang mau dekat dengan saya Bang, tapi saya bangga dekat dengan Bang Doli. Jadi kita doakan insya Allah Bang Doli ini bisa menjadi leader kita ke depan, bisa menjadi pemimpin kita ke depan, agar supaya gerbong kami, gerbong keumatan ini betul-betul bisa dibawa dan beliau menjadi lokomotif yang terbaik yang terhebat untuk bangsa dan negara. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Sebelum saya nyanyikan lagu kebangsaannya Bang Doli, karena saya sudah tahu lagunya beliau, saya sudah searching tadi Bang. Tetapi yang terakhir Bang Doli izin, kami sebagai kita sebutlah anak muda yang bergerak di industri hiburan Bang Doli, yang kami tangkap dalam proses-proses kami politik ini, memang yang paling mahal dalam politik ini mempopulerkan diri. Yang paling mahal dalam politik ini mempopulerkan diri. Jadi bohong kalau kemudian ada yang mengatakan dia populer, dia elektabilitasnya tinggi tapi popularitasnya rendah, itu nggak mungkin. Karena anak kandung elektabilitas adalah popularitas. Dia populer dulu, maka kemudian dia elektabilitas. Nah itu tidak berlaku kepada Bang Doli. Nah kalau Bang Doli sudah populer, elektabilitas juga tinggi. Jadi kalau kami ini kan baru populer, elektabilitas belum tentu Bang. Kan? Jadi masih diuji dulu. Nah gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan lah satu kebanggaan. Tum Ayo, mentor saya di partai, mentor saya di 24. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Kami bisa hadir dengan ini. Terlalu murah saya bawa satu lagu malam ini dengan kehadiran Bang Doli ini. Tentu kita ingin Bang Doli ini nyaman, ya kan? Mudah-mudahan kami TV maju terus, Kakanda Yohan, kami siap sebagai adik asuh untuk terus mensupport, membantu kami TV ke depan dari struktur. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang Doli mudah-mudahan suka lagu. Ini lagunya Tum Ayo juga. Ya. Asik ya.
Kusangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Lupa segala yang telah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Oh, selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Oh, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Oh, selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Oh, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Mungkin sebelum Bang Doli berangkat, ini Bang Doli kadang-kadang ini bukan persoalan Bang Doli mau nyanyi atau tidak. Ini persoalan dokumentasi. Dan ini kepentingan bukan kepentingan Bang Doli. Dengan segala hormat, setidaknya mendampingi unsur. Yang penting sudah difoto kan bisa bergantung. Sama dengan presiden kan bisa marah. Kita lagu B. Saya cuma out. Sudah. Ini beliau dapur sumut. Iya kan? Kadang-kadang dokumentasi itu penting. Ini curang. Harusnya dia yang dapur, saya tidak. Hasia dengan seluruh hatinya, malah terlalu salah ubah dengan hasia. Namun Maria Sinta tak benci seada bayi di bahir kau merasakan Tambah helami
natua amania atea sepata buci soada namai di bariko merasakan yang terakhir Bang Doni sebelum berdoa, saya titip diri KP3 Jakarta Barat Jakarta Barat. Insya Allah, mudah-mudahan sesuai. Ini kabar. Terima kasih banyak. Sukses terus ya. Bismillah. Siap. Sekian dari kami, saya Aidil. Dan saya Dini Asmiatul. Sampai berjumpa di akun Kami TV. TV. Bila itu walhidayah.